Dengan ilmu hitam, seorang gadis surgawi diikat, lalu dijahit dengan jarum dan benang. Kemudian digantung dan difermentasi selama 49 hari. Maka jadilah zombie yang bisa dikendalikan sesuka hati. Zombie-zombie ini disebut juga sebagai boneka jahat. Boneka jahat dijahitkan ke dalam tubuh orang biasa. Orang biasa itu akan menjadi dewa. Dan wanita yang menari balet dengan hebat dan kilat di depan mata ini memiliki boneka jahat yang dijahitkan ke dalam tubuhnya. Untuk menjadi penari balet jenius yang ulung, wanita itu menjahitkan 3 boneka sekaligus di dalam tubuhnya. Wanita itu bernama Komachi. Dia adalah sahabat terbaik Ai, sang tokoh utama. Dalam bakat balet, sekeras apapun Ai berlatih, dia tidak bisa mengalahkan Komachi yang malas-malasan. Yang lebih menyakitkan lagi, pacarmu kemarin menyatakan perasaannya padaku. Aku menghajarnya. Dia benar-benar brengsek. Ai berterima kasih atas peringatan sahabatnya. Meskipun pacarnya yang brengsek telah dibongkar oleh sahabatnya. Tapi menghadapi pengkhianatan yang menjijikkan ini, gadis mana yang tidak menangis terseduh-seduh? Ai berpikir bahwa dirinya tidak cukup baik sehingga hal ini terjadi. Dia merasa iri pada sahabatnya. Sampai larut malam, saat pulang ke rumah, dia bertemu seorang kakek yang menjual sebuah buku berjudul Boneka Jahat. Kakek itu menjelaskan, setelah membaca buku ini, kamu akan mengerti perbedaan antara dewa dan manusia biasa. Tanpa boneka jahat, kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Ai ketakutan melihat tatapan kakek itu. Setelah pulang, dia tidak bisa tidur. Terbayang tatapan peringatan kakek itu, dan juga sahabatnya yang jenius yang diberkati dewa. Hal ini mendorongnya untuk melihat informasi tentang boneka jahat. Selain cerita fantasi tentang boneka jahat yang ditulis kakek itu, yang lebih aneh lagi, buku itu dilengkapi dengan kacamata boneka jahat. Katanya, setelah kacamata itu dipotong dan dipakai, kamu bisa melihat wujud boneka jahat di balik kejeniusan seseorang. Berlaku hanya selama 2,5 menit. Keesokan harinya, saat tes balet, instruktur puas dengan tarian Ai. Tetapi masih ada kekurangan, belum sempurna. Sampai Komachi, sahabatnya, tampil. Dia langsung menunjukkan gerakan tari yang sulit. Karena aku bukan penari balet, aku hanya bisa memuji tarian Komachi yang hebat dan secepat kilat. Instruktur juga sangat puas setelah melihatnya. Untuk memeriksa apakah sahabatnya dibantu kekuatan lain, Ai memakai kacamata boneka jahat. Namun, saat dia melihat sahabatnya melalui kacamata boneka jahat, dia tidak menemukan keanehan apapun. Termasuk instruktur dan murid lainnya. Semuanya normal. Ai merasa dirinya bodoh. Dia merasa iri hingga meragukan bakat sahabatnya. Saat dia melihat lagi, dia langsung terkejut dan gemetar. Dia melihat sahabatnya diangkat oleh benang. Seperti boneka kayu yang dikendalikan dengan hati-hati. Benang-benang itu tertanam di dalam daging dan tulangnya. Saat melihat ke atas kepala Komachi, dia menemukan 3 boneka jahat. Mereka memakai topeng mengerikan dan mengendalikan Komachi. Saat sahabatnya selesai tampil, dia langsung menyadari perilaku aneh Ai. Ai ketakutan dan melarikan diri. Untuk mengetahui kebenarannya, dia mencari kakek misterius penjual buku itu. Setelah Ai menceritakan kondisi sahabatnya, kakek itu menyimpulkan bahwa Komachi memang menggunakan Awagutsu. Lalu dia balik bertanya pada Ai, apakah ketiga Awagutsu itu terlihat familiar? Ai teringat bahwa mereka memang terlihat familiar. Yang pertama adalah Helen, jenius balet dari Inggris. Yang kedua adalah Anastasia, jenius balet dari Rusia. Dan yang ketiga adalah Kogen, jenius balet dari Jepang. Ketiganya pernah terkenal lalu menghilang. Kakek itu memberitahu Ai bahwa mereka bukan menghilang, melainkan diculik. Katanya, semua jenius dilindungi oleh dewa pelindung. Ketika seorang jenius meninggal, dewa pelindungnya juga ikut menghilang. Namun, ada orang jahat yang mempelajari sihir untuk mengikat dewa pelindung. Mereka disebut sebagai penjahit. Mereka menculik para jenius secara diam-diam, mengecilkan mereka, dan melemparkan mereka ke dalam lingkaran sihir. Mereka menjahit dan mengikat para jenius, dan akhirnya menciptakan Awagutsu yang bisa dikendalikan. Bahkan jika Awagutsu dijahitkan ke dalam tubuh orang bodoh, orang bodoh itu bisa menjadi jenius yang luar biasa. Kakek itu menceritakan semua ini pada Ai. Karena mereka adalah penyelamat Awagutsu, musuh bebuyutan para penjahit. Untuk menyelamatkan Awagutsu yang tertindas, mereka harus mengorbankan Komachi, sahabat Ai. Keberhasilan misi ini tergantung pada kerja sama Ai. Wanita ini sungguh luar biasa. Tega-teganya dia mengkhianati sahabatnya sendiri. Sahabatnya mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkan Awagutsu jenius dari perutnya dan memberikannya pada Ai. Semua itu agar Ai juga bisa menjadi gadis jenius. Tapi Ai malah kasihan pada Awagutsu itu, dan dengan bodohnya menyegel sahabatnya dengan jimat. Tindakan bodoh dan tololnya itu
menyebabkan sahabatnya terbakar api. Dia sendiri kabur secepat kilat. Sahabatnya terbakar menjadi abu. Dendam ini harus dibalas. Bohong semua itu. Ternyata barusan, Ai jujur pada Komachi. Dia memutuskan untuk mengakhiri persahabatan mereka. Karena dia tahu bakat balet Komachi berasal dari kekuatan Awagutsu. Dia menyalahkan Komachi karena tidak jujur, dan membuatnya sia-sia berlatih keras. Komachi merasa bersalah. Sebelum pergi, dia memanggil Ai, dan membawanya ke gudang rahasia. Gudang itu dijaga ketat. Hanya orang yang memiliki Awagutsu yang boleh masuk. Ini adalah supermarket Awagutsu. Semua Awagutsu diberi label atribut. Karena transaksi Awagutsu sangat khusus. Awagutsu hanya bisa dipertukarkan antar keluarga kaya. Misalnya, anak pengusaha ingin menjadi seniman. Dia bisa menukar Awagutsu bisnis dengan Awagutsu seni. Lalu, dengan bantuan penjahit, Awagutsu dijahitkan ke dalam tubuh untuk menjadi jenius. Komachi adalah sahabat yang baik. Dia memutuskan untuk memisahkan Awagutsu jenius baletnya, dan memberikannya pada Ai agar Ai juga menjadi jenius balet. Penjahit langsung menolak ide bodoh Komachi. Karena Awagutsu hanya bisa ditukar, tidak bisa diberikan. Setelah Komachi terus memohon, akhirnya dia setuju untuk memberikan 1 dari 3 Awagutsu miliknya kepada penjahit sebagai imbalan. Zong setuju untuk membuatkan boneka kutukan untuk Xiao Ai. Demi sahabatnya, Xiao Ai, ia rela berkorban. Setelah mantra singkat yang mulus, penjahit mulai mengerjakan Xiao Ma. Saat boneka kutukan itu dikeluarkan, Xiao Ai langsung menyesal. Dia tidak ingin boneka kutukan jenius itu disiksa selamanya. Maka terjadilah tindakan bodoh di awal. Dia menggunakan jimat yang diberikan oleh pendeta Tao untuk menyegel mereka berdua. Dia mengatakan omong kosong tentang tidak ingin menjadi orang jahat. Ini membuat sahabatnya sangat bingung. Saat dia berpikir bisa menyelamatkan boneka kutukan itu, dia terpental ke tanah oleh cambukan penjahit. Lalu dia ditahan oleh anak buah penjahit. Mereka berencana untuk menjadikan Xiao Ai juga sebagai boneka kutukan. Untungnya, pendeta Tao datang tepat waktu dan membuat segel. Dia mengurung penjahit dalam segel dan membakarnya, memaksa penjahit untuk mengungkapkan titik jahitannya. Kemudian dia memerintahkan cucunya untuk membuka titik jahitan tersebut. Karena setiap boneka kutukan dijahit dengan cara yang berbeda. Jika titik jahitan dibuka secara sembarangan, boneka kutukan itu akan langsung mati. Dan boneka kutukan itu benar-benar mati. Tertinggal sampai mati oleh benang jahit. Karena penjahit memberikan informasi palsu. Tiba-tiba, penjahit lolos dari segel dengan berganti kulit, dan berhasil membalikkan keadaan dengan mengendalikan pendeta tua. Pendeta tua itu pun berhenti berpura-pura dan menunjukkan jati dirinya. Setelah mantra singkat yang mulus, dia langsung dirasuki oleh leluhurnya. Cucunya juga berubah menjadi anak dewa. Kemudian mereka menyerang penjahit secara bergantian. Untuk mencegah penjahit melarikan diri dengan berganti kulit, cucunya langsung berubah menjadi cucu sungguhan. Dia tidak peduli dengan nyawa orang di sekitarnya. Dia akan membakar tempat itu dengan api sejati. Dan memang membakar penjahit menjadi arang. Tetapi pada saat yang sama, sahabatnya, Xiao Ma, juga terbakar. Terbakar hingga tak bisa dikenali di tengah api yang berkobar. Untuk menyelamatkan diri, Xiao Ai melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah kejadian itu, aliansi penjahit datang ke reruntuhan untuk memeriksa, dan menemukan Xiao Ma yang terbakar dan sekarat. Setelah dibawa kembali, nyawanya diselamatkan. Ketika Xiao Ma membuka matanya, dia melihat wajahnya yang jelek dan terbakar. Dia sangat menyesal. Saat ini, Xiao Ma putus asa dan marah. Dia terus menggumamkan ingin membunuh Xiao Ai. Tidak peduli betapa kejamnya penjahit menyiksa tubuhnya. Dia terus menggumamkan ingin membunuh Xiao Ai. Bunuh kau, aku pasti akan membunuhmu. Bisa dibayangkan betapa menjijikkannya dia karena salah berteman. Pemimpin penjahit menginginkan orang yang gigih dan gila seperti ini. Orang seperti ini adalah bahan yang bagus untuk menjadi penjahit. Maka pemimpin setuju untuk memenuhi keinginan Xiao Ma. Dia menanamkan boneka kutukan abadi ke dalam tubuhnya. Boneka kutukan penggoda, dan boneka kutukan penghisap darah. Tidak hanya memberi Xiao Ma 3 kemampuan sekaligus, tetapi juga menyembuhkan luka bakarnya. Hal pertama yang ingin dilakukan Xiao Ma setelah bangkit adalah menangkap Xiao Ai dan menggorengnya berulang kali. Kedua sahabat yang saling mencintai dan membenci akhirnya bertemu lagi. Tetapi Xiao Ai tidak mengenali Xiao Ma. Namun, setelah mendengar suara yang familiar itu, Xiao Ai akhirnya yakin bahwa orang di depannya adalah gadis yang dirindukannya. Kemudian dia berjalan menuju Xiao Ma dengan air mata berlinang. Tetapi Xiao Ma sekarang hanya membencinya. Melihat Xiao Ai mendekat, tanpa ragu, dia melepaskan sihir hitam dan membantingnya ke dinding. Melihat wanita yang telah merusak wajahnya ini, Komachi dengan marah mencambuknya. Wajahku,
tubuhku, masa depanku, semuanya hilang. Karenamu, semua ini salahmu. Maafkan aku. Kata maaf membuat Komachi luluh. Melihat Ai pasrah seperti siap mati, Komachi akhirnya iba. Dia bertanya mengapa Ai tidak menyelamatkannya dulu. Membiarkannya terbakar api. Mengapa? Karena aku sebenarnya selalu iri padamu. Ternyata Ai selalu iri pada bakat sahabatnya yang luar biasa. Meskipun dia berusaha keras, dia tidak bisa menyainginya. Walau hatinya tak rela, Komachi selalu sangat toleran padanya. Ku bahagia bersamamu. Meski sering bertengkar, aku sayang Komachi. Benar. Komachi. Aku benar-benar menyayangimu. Komachi tak menyangka Ai memiliki perasaan seperti itu padanya. Dia jadi bingung, jika waktu itu kau menerima boneka kutukanku, kita berdua akan bahagia. Tidak, bukan begitu. Kebahagiaan yang didapat dari penderitaan boneka kutukan, aku tak menginginkannya. Hubungan mereka tak bisa kembali seperti dulu. Komachi berbalik dan pergi. Ai yang penuh luka bertekad, kali ini harus mengejar Komachi. Di sisi lain, saat Li Gang dalam bahaya, Huang Yingying muncul. Dia menggunakan teknik boneka Kuilei untuk mengendalikan dua Minotaur. Dia pikir semuanya terkendali, tapi tiba-tiba Huang Yingying seperti penjahit yang jatuh. Bagian bawah tubuhnya lumpuh, dan tubuhnya tak terkendali, membuat Li Gang tersandung. Li Gang yang marah memukuli penjahit itu, tapi Huang Yingying juga seperti ikut terpukul. Dengan satu pukulan Li Gang, dia terlempar. Li Zimian menyadari sesuatu. Ternyata kedua penjahit itu menyerap benang dewa jahit Huang Yingying dengan menyerap boneka kutukan. Jadi, ketiganya berbagi sistem saraf pusat. Untuk menyelamatkan mereka, Li Zimian mengusulkan untuk mencekik Huang Yingying hingga pingsan. Dengan begitu, kedua penjahit jahat itu juga akan pingsan. Mereka percaya pada anak yang diberkati Dewi Kebijaksanaan ini. Dengan kekuatan Li Gang, ketiganya pingsan. Saat itu, kabut ungu muncul. Sebuah sosok muncul dari dalamnya, yaitu penjahit ulung, Erbadong. Dia menghampiri kedua penjahit yang pingsan, dan mengeluarkan boneka kutukan dari tubuh mereka, lalu menelannya satu persatu. Melawan penjahit ulung Erbadong, bagaimana mereka bisa menang? Pria ini dengan kejam membedah anak buahnya, mengambil semua boneka kutukan, lalu menelannya. Melihat orang biasa di depannya, tanpa ragu, Erbadong melancarkan sihir hitamnya. Li Baimian terlempar jauh akibat ledakan. Untungnya, Li Gang, ayahnya, menyadari bahaya tersebut dan menangkapnya. Kalau tidak, akibatnya akan fatal. Kali ini, Li Gang tidak mundur. Ia memilih berdiri di depan putranya. Tapi Erbadong tak kenal ampun. Sihir hitam tak terhitung jumlahnya menghujani Li Gang. Melihat pria itu masih teguh berdiri, Erbadong melepaskan jurus pamungkasnya, Tornado. Di bawah sihir hitam yang begitu kuat, Li Gang akhirnya tak mampu bertahan dan jatuh ke pelukan putranya. Li Baimian tak berdaya melawan Erbadong. Saat ia memejamkan mata, pasrah pada kematian, ia menyadari Erbadong tiba-tiba diam mematung. Ternyata Huang Yingying telah siuman. Ia menggunakan teknik boneka untuk mengendalikan Erbadong. Tapi bagaimana mungkin seorang penjahit pemula bisa menandingi seorang master penjahit? Erbadong merobek benang dewa yang melilit tubuhnya, dan Huang Yingying merasakan sakit yang luar biasa, seperti sarafnya terputus. Melihat kondisi Li Gang yang mengenaskan, kemarahannya kembali memuncak. Demi pria ini, aku akan membuatmu bermandikan darah. Darah dibalas darah. Ia siap mengorbankan dirinya agar Li Baimian bisa melarikan diri. Tapi Li Baimian tak ingin ada lagi yang berkorban untuknya. Ia memberi Huang Yingying sebuah ide. Huang Yingying terus menggunakan teknik boneka. Meskipun benangnya putus, ia akan menyambungkannya kembali. Akhirnya, saat Erbadong melancarkan sihirnya, ia menemukan kesempatan. Ia mengendalikan Madela Oblongata Erbadong dengan benang dewa. Kau terlalu meremehkan penjahit pemula. Sekarang Madela Oblongatamu terhubung dengan benang dewa ini. Madela Oblongata adalah organ yang mengendalikan sistem pencernaan tubuh. Aku akan membuatmu memuntahkan semua boneka jahat. Sumber kekuatanmu. Bajingan. Permainan berakhir. Tiba-tiba, Erbadong mendengar suara hitung-hitungan di telinganya. Ternyata pikirannya terhubung dengan Li Baimian. Semakin besar angka yang dihitung, semakin sakit kepala Erbadong. 121.393 plus 75.025 sama dengan 196.418. Didahului.
Bocah ingusan, ini hitungan mental deret Fibonacci, kan? Kau pikir aku tidak bisa? 196.418 plus 121.393 sama dengan 317.811. 317.811 plus 196.418 sama dengan 514.229. Kedua kekuatan tersebut berebut kendali. Namun, Li Baimian masih terlalu muda. Ia pun segera terdesak. Bagaimana mungkin manusia bisa mengalahkan dewa? 3.527.578 plus 2.178.309 sama dengan 5.702.887. Jika manusia tidak bisa mengalahkan dewa, dapatkah Li Baimian, yang dirasuki Dewi Kebijaksanaan Medea, mengalahkan Erbadong? Gadis itu dibanting ke dinding oleh sahabatnya. Lalu, ia mencambuknya dengan brutal. Semua ini karena Xiao Ai. Xiao Ma menjadi seperti monster karenanya. Ia terus melampiaskan amarahnya. Namun, saat hendak membunuh sahabatnya, Xiao Ma tak tega. Mereka pun berpisah lagi. Kemudian, Xiao Ai menemukan Luo Zeng yang pingsan di reruntuhan. Melihat gurunya dalam keadaan mengenaskan, Xiao Ai sangat terkejut. Untungnya, pria tua itu siuman. Tapi Luo Zeng tidak melihat Li Zimian. Setelah bertanya, ia baru tahu Li Zimian dibuang di gudang. Xiao Ai ingin menyelamatkannya, tapi Luo Zeng menyuruhnya segera kabur karena Earl Barton pasti juga pergi ke gudang. Namun, Xiao Ai bukan lagi Xiao Ai yang dulu. Setelah kejadian Xiao Ma, dia tidak akan mundur lagi. Melihat itu, pria tua itu tidak banyak bicara lagi. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Earl Barton, dia akan menghadapinya lagi. Di sisi lain, melihat Li Zimian yang sangat kuat, Earl Barton menyadari ada yang tidak beres dengan anak ini. Lalu dia mengeluarkan kacamata bonekanya, dan melihat sesuatu yang mengejutkan. 32.951.280.099 plus 20. 365011074 sama dengan 53.316.291.173. 53.316.291.173. Tak disangka bisa bertemu di tempat seperti ini. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia berubah menjadi seorang lelaki tua berambut panjang. Kemudian, sejumlah besar angka menyerang Li Zimian. Dewi Kebijaksanaan juga memiliki jenisnya masing-masing. Medea yang kau miliki ahli dalam pemikiran strategis. Tapi yang kugunakan adalah Dewi Kebijaksanaan Athena. Deduksi dan kalkulasi adalah keahlian Athena. Huang Yingning ingin menghentikannya, tapi langsung dipukul mundur oleh Earl Barton. Melihat jenius pemberian Tuhan di depannya, sudah seperti bebek matang, yang sudah berada dalam genggamannya. Tepat saat Zimian dalam bahaya, tiba-tiba sebuah bola api terbang ke arahnya. Ternyata Luo Zeng datang, jurus guntur api. Jurus Luo Zeng langsung dihilangkan dengan lambaian tangan Earl Barton. Dia masih ingin mencoba lagi, tapi langsung dipukul terbang oleh Earl Barton. Saat Earl Barton ingin menghabisi Luo Zeng, Xiao Ai bersuara untuk menghentikannya. Namun, dia yang tak berdaya tidak hanya sia-sia, tapi juga membuat marah penjahit agung ini. Earl Barton kemudian menggunakan sihir untuk mencambuk Xiao Ai dengan keras. Tapi akhirnya tidak membunuhnya, karena dia ingin Xiao Ma yang membunuh Xiao Ai. Setelah melampiaskan emosinya, dia mulai menyerang Li Zimian. Kau akan menjadi bonekaku yang paling sempurna. Merasa terhormatlah. Kau milikku. Jangan sentuh dia. Kau tak akan pernah menyangka wanita gemuk biasa ini ternyata adalah bos tersembunyi. Tepat saat Earl Barton akan mengubah Li Zimian menjadi boneka, ibunya, Li Chunzhen, muncul. Earl Barton mengira dia hanya orang lain yang datang untuk mati. Tapi sesaat kemudian, dia langsung diikat oleh Li Chunzhen dengan benang dewa jahit. Gerakan ini, teknik boneka, lilitan kusut. Huang Yingning sangat terkejut, karena jurus ini hanya bisa digunakan oleh mentor jubah hijau. Mungkinkah dia adalah mentor jubah hijau? Penjahit agung, Countess Li Chunmei. Namun, Earl Barton segera melepaskan diri. Dia menyadari orang ini bukanlah Li Chunmei, karena jurus yang digunakannya terlalu kasar.
Tak disangka, sesaat kemudian, Li Chunzhen berlutut memohon untuk anaknya. Tapi Erbadong bersikeras menjadikan anak itu boneka jahat. Dia mengabaikan Li Chunzhen dan memaksa Li Baimian menjadi boneka jahat. Yang kau inginkan adalah menjadi boneka dewa, kan? Boneka jahat terkuat dengan semua kemampuan. Membuat boneka dewa adalah impianmu, kan? Itulah mengapa kau membutuhkan Medea dari kapas. Jadi, mari kita buat kesepakatan. Ternyata, dengan mengumpulkan 1024 jenis boneka jahat di dunia ini, kau bisa menjadi boneka dewa. Boneka dewa memiliki semua kemampuan boneka jahat. Dan Erbadong baru mengumpulkan lebih dari 800 jenis. Untuk mengumpulkan semua boneka jahat dengan cepat, hanya ada satu cara, yaitu arsip boneka jahat milik asosiasi. Tapi kurator tidak akan pernah setuju. Namun, ada satu cara lagi, yaitu mengumpulkan tanda tangan 12 mentor akademi menjahit. Dan Erbadong telah terjebak dalam tahap ini selama ratusan tahun. Dari 12 aliran warna, merah tua, kuning, biru, dan oranye dekat denganmu. Mentor jubah oranye bahkan muridmu. Keempat jubah ini pasti akan menandatangani. Sisanya, kecuali jubah merah, dia bisa bantu atur. Karena jubah merah telah hilang selama ratusan tahun. Tapi Erbadong tahu keberadaan jubah merah. Tapi menemukannya pun percuma, karena jubah merah ternyata adalah sang penyelamat. Bagaimana mungkin musuh para penjahit adalah jubah merah? Lagi pula, itu percuma. Sang penyelamat tidak akan pernah kembali ke asosiasi penjahit. Aku, Luo Zeng, tidak sehebat kalian berdua. Tapi aku tidak akan pernah mempermalukan keinginan para penyelamat sebelumnya. Aku akan membakar semangat merah ini sampai akhir hayatku. Orang tua itu belum selesai bicara. Saat Li Chunzhen membuatnya pingsan dengan benang dewa jahit. Harus kuakui, itu sangat memalukan. Li Chunzhen berjanji pada Erbadong untuk mendapatkan tanda tangan dalam sebulan. Sebagai gantinya, keselamatan putranya, Li Baimian, terjamin. Kemudian, Li Chunzhen membawa semua orang ke Akademi Jubah Hijau. Itu mungkin tempat teraman. Aku sangka aku akan kembali untuk urusan seperti ini. Menjadi mentor baru Jubah Hijau. Di sisi lain, Erbadong menatap Komachi dengan kecewa, lalu mencekik lehernya, memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Kau bahkan tak bisa membunuh gadis lemah ini. Saat ia hampir kehabisan napas, melihat mata Komachi, Erbadong memutuskan memberinya kesempatan lagi. Jangan kecewakan aku lagi.